Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam, Stambuk A351 Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang geografi pantai dan pesisir. Seperti yang kita ketahui, geografi pantai dan pesisir itu berarti dia lebih banyak mempelajari tentang pantai dan pesisir. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu bentukan wilayah antar pasut. Yang pertama di sini ada mangrove, marsh, 3 rataan pasut, 2 gisik, 4 delta. Jadi yang pertama di sini mangrove. Jadi pengertian mangrove itu adalah hutan mangrove. Hutan mangrove adalah ekosistem daerah pantai yang terdapat pepohonan yang mampu beradaptasi dengan kadar garam yang sangat tinggi. Ciri-ciri pohon mangrove ialah akarnya yang mencuat ke permukaan dan perawakan pohon seperti semak belukar yang dapat menjadi pembatas antara daratan dan lautan. Pada umumnya hutan bakau ini berada di wilayah yang tanahnya liat dan bercampur dengan bahan-bahan organik. Namun ada beberapa wilayah yang memiliki bahan organik dengan porsi yang berlebihan. Selain itu juga ada substrat yang berupa lumpur yang mengandung pasir yang tinggi, bahkan dominan pecahan-pecahan karang. Jadi di sini ada beberapa fungsi mangrove. Yang satu itu fungsi ekonomi. Jadi fungsi ekonominya di sini yang pertama menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik. Yang fungsi berikutnya menghasilkan karang kayu, tanin, bahan pewarna kosmetik serta bahan pangan dan juga minuman. Kemudian di sini yang bagian kedua ada fungsi ekologis. Fungsi ekologisnya sini yang pertama, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggir pantai. Fungsi berikutnya menjadi habitat beberapa jenis hewan seperti kepiting, bakau, siput, bakau, berbagai jenis ikan lainnya. Menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Ya, pindah ke ars. Pengertian ars merupakan fenomena abrasi yang menyebabkan perubahan bentang alam sehingga terbentuknya cliff, tebing pantai atau lengkungan. Cliff pantai yang memiliki batuan keras atau terjal yang terjadi dari pengikisan di bagian bawah tebing pantai. Ars adalah terobosan goa hingga sampai ke dua sisi tebing, sedangkan daratan abrasi adalah wilayah daratan yang telah mengalami pengikisan hingga terlihat jelas apabila air surut. Selanjutnya, rataan pasut. Bentukan pengertiannya adalah bentukan deposisional yang luas, terdiri dari material lumpur, terbentuk oleh tenaga pasang surut air laut. Rataan pasang surut banyak dijumpai pada laguna atau wilayah estuaria pasang surut. Laguna adalah sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu, karang, atau semacamnya. Yang berikutnya lagi yaitu gisik. Gisik merupakan jalur agak miring di tepi laut yang terentang antara garis batas laut terendah dan medan, yang bercorak lain seperti tebing curam atau padang rumput, dan umumnya terdiri dari bahan lepas seperti pasir atau kerikil. Gisik merupakan salah satu bentuk lahan yang lazim yang ditemui di daerah pantai. Material gisik berwujud material sedimen laut yang berasal dari beberapa aktivitas di daratan maupun proses yang terjadi di laut tersebut. Pada umumnya sedimen terbentuk karena proses pelapukan baik oleh faktor fisik, kimia maupun biologi. Baiklah, bisa kita lihat di sini. Beginilah gambar wilayah gisik. Gisik bermaterial pasir putih. Seperti ini dia. Terlalu jelas.
Kemudian di sini yang berikutnya lagi ada delta. Delta merupakan daratan yang terbentuk dari hasil pengendapan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Delta terbentuk hampir di semua benua di dunia kecuali di Antartika dan Greenland. Bentuk delta dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu proses fluvial, proses gelombang, proses dinamika pasang surut. Apabila pengaruh proses fluvial dominan, maka delta akan cenderung berbentuk delta kaki gunung, seperti misalnya delta Mississippi, USA. Bila pengaruh gelombang dan fluvial hampir seimbang, maka akan berbentuk delta lancip, seperti misalnya bentuk sungai Ebro Spanyol. Tetapi bila pengaruh fluvial dan pasang surut hampir seimbang, maka akan berbentuk delta kipas, seperti delta Mahakam di Kutai, Kalimantan. Jadi di sini ada morfologi delta atau bentukan delta. Yang pertama di sini ada delta Pine, merupakan daerah jauh lebih dekat dengan kawasan daratan. Kawasan ini lebih didominasi oleh endapan dan sedimen yang berasal dari daratan ketimbang dari lautan. Kawasan delta plain ini sendiri akan berubah menjadi kawasan rawa. Biasanya kawasan ini lebih didominasi oleh butiran material yang lebih halus seperti serpi organik dan batu bara. Bisa kita lihat seperti ini. Yang kedua lagi di sini ada delta front. Jadi delta front ini merupakan kawasan delta yang cukup aktif terjadi pengendapan. Biasanya pada kawasan ini didominasi oleh pasir. Pembentukan delta front ini bisa dikatakan memiliki waktu yang cukup lama. Biasanya delta front ini ditemukan pada daerah di mana masuknya air sungai dan air laut. Berarti dia di sini antara pertemuan air sungai dan air laut. Berarti yang ketiga di sini ada prodelta. Jadi prodelta ini merupakan kawasan paling jauh dari sebuah delta. Kawasan ini hampir dikatakan menjorok ke dalam kawasan laut. Untuk dapat mengetahui kawasan prodelta, maka dibutuhkan beberapa sampel dari lapisan-lapisan bawah laut yang ada di sekitar delta. Hal ini karena kawasan prodelta didominasi oleh material yang sangat halus. Ya, di sini ada beberapa jenis delta. Yang pertama itu delta Labon. Jadi delta Labon ini merupakan bentukan delta yang menyerupai kaki burung. Delta yang satu ini memiliki tingkat pembentukan yang cukup cepat karena proses sedimentasinya sendiri cukup cepat. Yang kedua di sini ada delta tumpul. Delta jenis ini cukup memiliki bentuk yang menyerupai busur. Selain itu, bentukan dari delta ini akan cenderung tidak berubah atau stagnan. Yang ketiga di sini ada delta runcing. Pada jenis delta ini memiliki bentuk seperti sebuah kerucut. Yang keempat di sini yang terakhir, delta Eustaria. Ini merupakan bagian yang rendah dari muara sungai yang sering kita temukan. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.